Halo teman-teman pejuang NIP, dalam video ini saya akan bahas pengamalan Pancasila. Langsung saja ya teman-teman. Pancasila itu memiliki total 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalannya. Nah, teman-teman saya sarankan ngepahami 45 butir tersebut. Di sini saya tidak akan menampilkan semua butir, teman-teman bisa cari di Google atau di mana lah ya. Oke, tapi sekilas saya akan bahas sila pertama sampai ke sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini tentang agama. Contohnya itu takwa terhadap Tuhan, menghormati orang yang beragama lain, ataupun tidak menghalang-halangi orang beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau sila ini tentang kemanusiaan yang teman-teman, contohnya mengakui persamaan derajat, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, ataupun berdasarkan warna kulitnya. Kalau saya bilang, saya ini memperlakukan manusia selayaknya manusia, gitu ya teman-teman. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Sila ini tentang nasionalisme atau cinta tanah air ya teman-teman. Contohnya rela berkorban buat negara, mengharumkan negara Indonesia dengan prestasi, mencintai Indonesia misalnya dengan memakai produk lokalnya Indonesia, contohnya batik ataupun kebaya, tidak menyebarkan berita hoax yang dapat memecah persatuan. Oke, selanjutnya itu adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan. Nah, sila ini tentang musyawarah, demokrasi, atau bisa juga disebut tentang menyatakan pendapat ya teman-teman. Contohnya itu dalam mengambil keputusan dilakukan terlebih dahulu musyawarah, terus percaya kepada wakil-wakil yang telah dipilih. Sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini membahas tentang keadilan yang teman-teman, misalnya adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, tidak boros, dan tidak bergaya hidup mewah, dan banyak lagi contoh yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membandingkan butir-butir sila kedua dan butir-butir sila kelima, karena kedua sila ini memiliki butir yang mirip ya teman-teman. Jadi suka bingung gitu ketika ketemu soal itu jawabannya antara sila kedua atau sila kelima sih gitu. Oke. Nah, butir-butir yang saya tampilkan ini sebenarnya teman-teman udah saya singkat ya untuk lebih mempermudah menghafalnya ataupun memahaminya ya. Oke. Nomor 1 untuk butir sila kedua itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak dan kewajibannya sebagai manusia. Misalnya tidak membeda-bedakan sukunya, tidak membeda-bedakan agamanya, ataupun kulitnya. Yang ketiga itu adalah saling mencintai sesama manusia. Yang keempat itu adalah saling tenggang rasa. Kelima, tidak semena-mena. Yang keenam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8, membela kebenaran dan keadilan. 9, menyadari dirinya adalah bagian dari umat manusia. 10, itu adalah hormat dan bekerja sama. Oke, selanjutnya butir-butir dari sila kelima itu adalah menjunjung tinggi nilai luhur, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Nomor 2 itu adalah adil terhadap sesama atau kepada sesama ya teman-teman. Nomor 3 itu adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4, menghormati hak orang lain. Yang kelima itu suka memberi pertolongan. Keenam, tidak memeras. 7, tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. 8, tidak merugikan kepentingan umum. 9, bekerja keras. 10, menghargai hasil karya orang lain. 11, melakukan kegiatan atau kemajuan yang merata. Nah, yang mirip di sini teman-teman itu adalah yang nomor 6, itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu salah satunya kan bisa dengan memberikan pertolongan ya teman-teman. Oke, kemudian nomor 7 juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, itu termasuk memberi pertolongan juga ya teman-teman. Jadi
mirip-mirip lah teman-teman. Jadi makanya perlu diperdalam lagi atau dibedakan apa sih sebenarnya bedanya dari butir-butir sila kedua dan sila kelima. Oke, di sini saya akan membedakan sila kedua dan sila kelima ya teman-teman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini itu lebih ke gimana individu bertindak sebagai manusia gitu. Atau gimana sih manusia itu memanusiakan manusia. Itu sebagai pribadi ya, atau sebagai individu ya teman-teman. Atau bisa juga disebut dengan gimana hubungan individu dengan individu yang lainnya. Itu. Sedangkan sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Lingkungan berarti dengan umum ataupun dengan alam ataupun misalnya hubungan warga negara dan negara ya teman-teman. Oke, jadi bisa dilihat kesimpulannya ya teman-teman. Untuk membedakan sila kedua dan sila kelima itu adalah cakupannya. Kalau sila kedua itu individu dan individu, sila kelima itu adalah lebih luas. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas soal nomor 1. Pak Niko adalah seorang pengusaha di Garut. Hampir setiap bulannya Pak Niko memberikan bantuan ke panti asuhan di sekitar wilayahnya. Selain itu, kadangkala juga memberikan bantuan ke petani yang gagal panen, di mana masyarakat di sekitarnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Ia memposisikan dirinya sebagai orang yang mengalami hal di atas, sehingga ia terdorong untuk membantu sesamanya. Tindakan Pak Niko adalah pengamalan sila ke. Oke, nah ini antara sila kedua dan sila kelima ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu. Nah, si Pak Niko ini sering memberikan bantuan ke panti ataupun ke petani karena dia memposisikan dirinya sebagai orang yang mengalami hal tersebut gitu, makanya dia mau membantu gitu. Nah, ini berarti hubungan antara individu dan individu lainnya, dan Pak Niko ini menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu merasakan simpati ataupun merasakan empati terhadap manusia yang lainnya. Nah, ini berarti jawabannya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 2. Di Indonesia sering terjadi kebakaran hutan. Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara, Karhutla dalam 5 tahun terakhir mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran. Terungkap sekitar 4,4 juta hektar lahan atau setara 8 kali luas Pulau Bali terbakar antara tahun 2015 sampai 2019. Kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia, khususnya perusahaan yang membuka lahan perkebunan sawit dengan cepat dan murah. Hal tersebut dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem. Hal di atas merupakan pelanggaran nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke. Oke, di sini teman-teman untuk menjawab soal yang agak panjang seperti ini, saya sarankan ngebaca 2 kalimat terakhir ataupun 3 kalimat terakhir ya teman-teman, supaya nggak terlalu banyak menyita waktu. Oke, nah di sini perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit itu membakar hutan ataupun membakar lahannya supaya biayanya tuh murah ataupun supaya cepat gitu. Tetapi hal tersebut merugikan masyarakat, misalnya dari asapnya ya teman-teman, dan merusak ekosistem. Nah, ini melanggar butir Pancasila, yaitu sila kelima ya teman-teman, yaitu butir tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi perusahaan itu sebenarnya sudah memiliki lahan itu gitu, tapi mereka menggunakan hak milik itu untuk merugikan orang lain. Nomor 3, sebuah toko pakaian di suatu kota menjadi viral karena pegawai toko diskriminatif kepada pelanggan. Dalam undang-undang, perlakuan diskriminatif telah dilarang tegas. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika pegawai mengamalkan sila ke. Oke. Nah, jadi pegawai toko ini diskriminatif kepada pelanggan.
berarti membeda-bedakan ya teman-teman. Nah, ini berarti pegawainya itu tidak mengamalkan sila kedua ya teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu butir mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, dan yang lainnya ya. Nomor 4, Kepala Desa Bunga mengadakan pelatihan membuat olahan keripik dari umbi-umbian dan pisang. Pelatihan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diusung kepala desa atas usulan masuk dari warga. Desa Bunga merupakan desa penghasil umbi-umbian dan pisang. Namun selama ini warga setempat hanya menjual bahan mentahnya saja. Padahal jika diolah menjadi aneka keripik, nilai jualnya lebih tinggi. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan ekonomi warga Desa Bunga bisa mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Bunga merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Oke, di sini kepala desanya itu mengadakan pelatihan atas usulan dari warganya. Dengan adanya pelatihan itu diharapkan ekonomi dari warga Desa Bunga bisa mengalami peningkatan. Oke. Nah, itu pengamalan sila kelima ya teman-teman, yaitu butir suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri gitu. Walaupun misalnya ini pertolongan dari kepala desa ke warganya, atau bisa kita sebut dengan dari negara ke warga negaranya. Oke, kemudian butir yang kedua itu adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi kepala desa ini melakukan kegiatan itu dengan harapan supaya masyarakatnya itu makin maju, gitu ya teman-teman. PPKM darurat adalah salah satu cara untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 yang berlaku sejak 3 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Bagi yang melanggar aturan PPKM akan dikenakan sanksi. Seorang penjual bubur di Tasikmalaya terjaring operasi justisi saat PPKM darurat. Penjual bubur itu didenda 5 juta rupiah lantaran melanggar aturan PPKM darurat saat ada warga yang makan di tempat. Sedangkan kasus lain, Kepala Desa Tumuguru yang menggelar pesta pernikahan yang melanggar aturan PPKM didenda Rp48.000 atau subsidi 2 hari kurungan. Hal di atas adalah peristiwa yang tidak mencerminkan sila. Oke, jadi di sini ada perbedaan sanksi ya teman-teman. Untuk penjual bubur dikenakan denda 5 juta rupiah. Untuk yang kepala desa yang melakukan hajatan itu didenda Rp48.000. Jadi di sini terdapat ketidakadilan ya teman-teman. Jadi ini tidak mencerminkan sila kelima. Jawabannya adalah yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching teman-teman. Semangat terus.